Ada tiga hal yang terjadi di tahun 1930 hingga 1965 akibat dari saham jatuh, depresi ekonomi dunia, Perang Dunia Kedua, dan Perang Dingin dengan Soviet. Kemudian ada tiga hal yang terjadi juga lagi dan sama dengan yang di awal, yaitu yang terjadi di tahun 1970 hingga 2017. Awalnya petrodolar Amerika menguasai minyak dunia dan energi dunia sebagai tool atau senjata ekonomi create demand terhadap dolar hingga munculnya penantang Amerika yaitu Tiongkok. Sehingga terjadi perang dagang yang sekarang jadi perang militer dunia di wilayah Ukraina. World Order Amerika dan sekutu sekarang ada rivalry atau penantangnya. Dulu Soviet negara superpower itu 11-12 dengan Amerika kekuatan militernya, namun tidak dalam skala ekonomi. Amerika unggul jauh dari Soviet. Tiongkok beda. Skala ekonominya sebanding dengan Amerika dan militer sedang membangun gaspol Tiongkok itu yang diperkirakan oleh pengamat militer di tahun 2027. Tiongkok sudah 90% sama dengan Amerika dalam skala kekuatan militer. Kalah hanya jumlah hulu ledak nuklirnya saja. Soviet bubar di tahun 1991. Amerika makin menjadi-jadi kendali dunianya. Sekarang ada Tiongkok dengan aliansi Rusia dan BRICS-nya. Kekuatan sebanding dengan Amerika. Akankah Amerika bisa mengalahkan Tiongkok dan aliansinya kali ini? Perangnya beda saat ini. Battlefield-nya atau medan perangnya juga beda. Untuk hal ini, kita generasi muda Indonesia harus paham sefaham-fahamnya di mana kekuatan mereka dan apa kekuatan Indonesia. Apa hidden power-nya Indonesia dan kapan dimainkannya. Tiga hal yang terjadi di periode 1930 hingga 1965 adalah: nomor satu, terjadinya debt creation atau penciptaan hutang yang luar biasa jumlahnya, yang membuat jarak orang kaya dan miskin mulai melebar dan menjauh. Karena yang bisa mendapatkan debt adalah orang kaya yang mendapatkan proyek. Terjadinya monetisasi hutang atau bahasa lainnya adalah bank sentral mencetak uang sebanyak-banyaknya dengan menjaminkan hutang. Dua, meningkatnya konflik politik di dalam dan di luar negeri yang menciptakan gap politik membesar, di mana politik menjadi sangat elitis dan dia saja yang berkuasa. Dengan bahasa lain, melanggengkan kekuatan politik menjadikan penguasa berkuasa terus dan menjadi gap berjarak dengan elit lainnya yang dikebiri. Kendali politik negara lain oleh Amerika makin menjadi-jadi dan elit politik suatu negara harus ikut kebijakan negara pemenang perang tersebut. Tiga, geopolitik dunia berubah di mana dari teman di Perang Dunia Kedua menjadi musuh di Perang Dingin yang merubah cara ekonomi dunia, geopolitik menjadi geoekonomi. Itulah Soviet dalam Cold War-nya dengan Amerika. Ada tiga hal yang terjadi di periode 1970 hingga 2017 sekarang yang juga memirror atau sama dengan tahun 1930, tahun 1965. Prinsipnya sama, terjadi lagi. Satu, jarak orang kaya miskin semakin melebar. 1% manusia kekayaan sama dengan 92% umat manusia seluruh dunia. Bahkan top 500 richest person in the world. Kekayaannya sama dengan kekayaan 70% penduduk dunia jika dijumlahkan. Dua, konflik militer menjadi sarana menciptakan uang. Ada lebih 30 kali perang kelas dunia dalam periode ini, di mana 90%-nya terjadi di negara penghasil fosil oil, minyak bumi, dan Amerika selalu terlibat. Ini kebetulan atau memang disengaja? Tiga, geoekonomi dan geopolitik mirip dengan Cold War, di mana saat ini disebut Colder War antara Tiongkok versus Amerika. Sekarang di tahun 2023 ke depan, dunia lebih menjauh lagi jarak kaya miskinnya di suatu negara. Bahkan bukan hanya warga kaya miskin dunia, tapi jarak negara kaya dan negara miskin menjadi semakin parah jaraknya, terbesar dalam sejarah. Printing money makin gila-gilaan dilakukan negara kuat seperti Eropa, Jepang, Amerika, juga Tiongkok. Bahkan Amerika hingga tahun 2021 sudah memprint money lebih dari 13 triliun dolar. Sebuah angka gila-gilaan ini. Dan baru Amerika saja loh itu print money-nya. Bila diilustrasikan, berapa itu 13 triliun dolar? Kita ke APBN Indonesia yang sekitar 3.000 triliun rupiah atau sekitar 200 billion dolar. Angka 13 triliun dolar adalah 6,5 kali APBN Indonesia. Dia print loh. Wakanda pinjem ke angin yang dicetak, geblek nggak tuh? Jadi bisa dikatakan untuk kemakmuran, perdamaian, kesehatan, lingkungan hidup, world order selama ini doesn't work. Sistem dunia tidak bekerja, salah sistem, dan herannya didiamkan lagi oleh akademisi dan pejabat. Malah bukan didiamkan, dipuja kayak agama. Mengapa didiamkan? Karena elit ingin selalu berkuasa, bukan ingin mensejahterakan rakyat. Di mana peluang mereka berkuasa selalu bisa dilakukan dengan cara apapun selama mengikuti world order. Bener deh, kata-kata mensejahterakan rakyat, keadilan sosial bagi rakyat adalah hanya jargon, hanya utopia, cita-cita yang tidak mungkin tercapai karena memang tidak ada yang menjalankan. Peace.